channel YouTube Aceh Explorer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tiada henti-hentinya kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Dan alhamdulillah kita dipilih menjadi di antara orang-orang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita pun berhasil membuat pilihan-pilihan terbaik. Satu di antaranya adalah mengawali hari-hari kita dengan aktivitas terbaik. Tak ada aktivitas yang lebih baik daripada ini. Menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Semoga memotivasi kita untuk membuat pilihan-pilihan terbaik di sepanjang hari ini dan di hari-hari berikutnya dari kehidupan kita. Dan semoga inspirasi ini tersebar dan tertebar kepada seluruh anggota keluarga kita, putra-putri, anak cucu dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang kita kenal dan yang mengenal kita, lebih-lebih lagi semua orang yang berada di bawah pengaruh dan pengendalian kita, agar bisa membuat pilihan-pilihan terbaik di dalam hidup mereka. Dan tak ada pilihan yang lebih baik daripada pilihan yang seperti ini. Salawat bini salam semoga Allah curah limpahkan kepada manusia terbaik yang mengajarkan agama terbaik untuk umat terbaik dengan cara-cara terbaik pula. Semoga cinta, rahmat dan kasih sayang Allah juga tercurah melimpah pada seluruh anggota keluarga beliau, seluruh sahabat dan kerabat, zuriat dan keturunan, juga kepada para aulia, para syuhada, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, juga kepada seluruh pengikut beliau termasuk kita di dalamnya, serta semua orang-orang beriman hingga akhir zaman. Semoga Bapak Ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, pendengar Radio Baitur Rahman, juga pendengar Radio Republik Indonesia, pemantau berbagai siaran Aceh Explorer, Masjid Raya, Firdaus atau apalagi yang tak mungkin saya sebut satu persatu. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik, sehat walafiat dan selalu menerima curahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini saya ingin melanjutkan pembahasan yang sedianya kita bahas setiap Senin malam, yaitu mengenai rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhirat, sampai kepada sub bahasan yang ketiga, yaitu al-hasyar, al-hasyru, penghimpunan. Di hari kiamat nanti manusia akan dihimpun di sebuah tempat yang diistilahkan dengan al-mahsyar, tempat berhimpun. Pada suatu waktu, waktunya juga disebut dengan mahsyar, suatu masa, yang masa itu akan dihadapi, dialami oleh semua manusia tanpa kecuali. Sejak dari awal kehidupan di alam semesta sampai orang yang hidup terakhir dari kehidupan paling akhir di alam semesta ini nanti tetap akan menemui masa ini, menemui tempat ini. Dimanapun dia berada, dimanapun dia dikuburkan, dimanapun dia mengakhiri kehidupannya, entah di ujung bumi sana
entah di kedalaman samudra Antartika, entah di puncak gunung Himalaya, entah di luar planet bumi ini seandainya ada. Entah ada yang mati di dalam perut binatang, entah ada yang mati di dalam terbakar di udara, punah, musnah, hilang. Entah ada yang menjadi asap dan debu, tetapi nanti tetap akan berada di tempat ini. Bukan ini maksudnya, di tempat yang sedang kita bahas ini, yaitu mahsyar. Oleh karenanya maka para ulama menyebutkan bahwa ini persoalan penting. Aslun min usuliddin, satu di antara pokok agama. Tak bisa kita abaikan, tak bisa kita remehkan, tak bisa kita sia-siakan. Nggak bisa kita cuek dengan persoalan ini. Ini bukan bahasan anak daya, ini bukan bahasan para ustadz, bukan bahasan para ulama. Ini bahasan untuk semua orang-orang yang beriman ketika dalam dirinya meyakini bahwa Allah menciptakan hari akhirat. Ketika dalam dirinya meyakini bahwa akan ada hari akhirat. Dan keyakinan kepada hari akhirat merupakan satu di antara rukun iman. Rukun iman yang kelima. Konsekuensi keniscayaan lebih lanjut daripada beriman kepada hari akhirat adalah mengimani segala unsur yang terkait dengan hari akhirat. Mulai dari peristiwa penghancuran alam semesta, dasama'um fatarat, wa idal kawakibun tasarat, wa idal biharu fujirat, wa idal kuburu bu'sirat, idas sama'un syaqqat, wa adinat li rabbiha wa huqqat, wa idal ardu muddat, wa alqat ma fiha wa takhallat. Semuanya langit terpecah, langit terbelah, bintang berserakan, gunung-gunung hancur lebur, juga al-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung hancur lebur, air lautan naik ke daratan, bumi bertukar, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi. Bumi nanti akan berganti, bukan lagi seperti ini. Hancur lebur semuanya. Nah, ini mesti diyakini oleh orang yang meyakini akan adanya hari akhirat. Nggak cukup sekedar bilang saya percaya pada hari akhirat, kiban home. Nggak bisa seperti itu. Meyakini hari akhirat itu bagaimana hancurnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua punah, semua musnah, semua hancur, semua lebur, sampai nyawa para malaikat pun dicabut. Habis semuanya, tinggal al-wahidil qahhar wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Satu-satunya Allah, pencipta segalanya, pengendali, pengontrol, penjaga, pemelihara semuanya, dan juga penghancur, pemunah, pemusnah seluruhnya. Kapan dimusnahkan? Itulah di hari akhirat. Ini baru satu bagian. Bagian kedua, al-ba'tsu. Setelah kehancuran ada kebangkitan. Nah, dibangkitkan semuanya. Semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dimanapun dia mati akan ada kebangkitannya. Untuk apa dibangkitkan? Untuk diminta pertanggungjawaban. Proses meminta pertanggungjawaban kepada manusia, inilah mereka dihimpun di suatu bumi, sekali lagi di suatu tempat tanah lapang yang tak terbatas. Itulah yang disebut al-ardu ghairul ardi. Bumi, tapi bukan bumi seperti ini lagi. Diberikan beberapa penjelasan oleh para ulama. Tak ada lekukan, tak ada pegunungan, tak ada lembah, tak ada lautan, tak ada daratan, tak ada pepohonan, tak ada sumber mata air, tak ada sungai, tak ada sawah, tak ada ladang. Semuanya terhampar begitu saja. Rata-rata bebatuan kecil atau berpasir kerikil kemanapun kita pergi. Matahari juga tak pernah berganti. Bumi tak lagi bergeser, angin tak lagi
bertiup, bintang dan bulan memang tak ada lagi pada saat itu. Matahari dekat betul dengan kepala manusia, seperti satu jengkal di atas otak masing-masing, di atas kepala masing-masing, sehingga otaknya mendidih dan ujung kaki juga ikut mendidih akibat dari panas terpaan sinar matahari itu. Jangankan manusia biasa, para nabi, para rasul pun gemetar ketika diungkapkan informasi tentang adanya kebangkitan, adanya al-hasyru nanti di hari kiamat. Jadi kalau ada di antara manusia yang hidup sekarang ketawa-ketawa saja dengan adanya al-hasyru al-mahsyar, ini apa ta'an namanya kan? Makanya sekali lagi, dari berbagai kesibukan kita, dari berbagai persoalan yang kita hadapi dunia ini, entah minyak goreng yang sudah mahal, entah karir politik yang sedang bergeser, entah persoalan-persoalan transaksi, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan karir, persoalan politik dan segala macam, yang nggak mungkin memang kita hindari karena kita memang hidup di muka bumi ini. Jangan abaikan persoalan ini. Sesekali ketika kita baca ayat Al-Quran atau ketika dibacakan kepada kita ayat Al-Quran, muncul pembenaran di dalam hati kita untuk memverifikasi apa? Untuk memberikan pembenaran bahwa begitu dahsyatnya hari kiamat kelak. Dallatin nususu ala hasyri ibadi ba'da ba'thihim ila ardil mahsyari khufatan uratan hurlan. Banyak dalil, banyak nas maksudnya Al-Quran dan Sunnah, menunjukkan kepada penghimpunan para hamba, penghimpunan semua ciptaan Allah nanti, hamba-hamba Allah setelah mereka dibangkitkan, yaitu di bumi penghimpunan, di bumi mahsyar. Masyarakat kita, masyarakat Aceh atau masyarakat Melayu sering diingatkan tentang belang padang mahsyar, luah mehala, meribe tunjak, tapasang unta. Begitu jauhnya. Kalau berjalan dengan unta 1000 tahun, belum tercapai dari satu sisi ke sisi yang berbeda. Belum habis maksudnya lintasan yang harus kita lintasi 1000 tahun dengan dengan mengendarai kendaraan. Itu gambaran yang fenomenal tentang luasnya belang padang mahsyar itu. Bukan belang padang yang ini. Ini bisa keliling kita kalau lari pagi. Belang padang mahsyar luah mehala. Betul-betul enggak terbatas keluasannya. Tak mampu manusia mengukur dan menakarnya. Jadi yuhsyarun nas uratan ghurlan, hufatan uratan ghurlan, tak lagi berpakaian saat dibangkitkan itu. Saat dibangkitkan, saat dihimpun itu tak berpakaian, tak bertutup kepala, tak beralas kaki dan belum disunat. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman begini, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami himpun mereka semua dan tak ada yang kami sisakan. Tak ada yang tak dihimpun. Surah Al-Kahfi ayat 47. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang berbeda. Bukan lagi bumi seperti ini. Langitnya juga tak lagi seperti ini. Dan semuanya menuju kepada Allah yang maha penunduk, yang maha berkuasa. Surah Ibrahim ayat 48. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Aisyah melaporkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti manusia dihimpun dalam keadaan tak berpakaian dan dalam keadaan belum disunat. Qultu, lalu saya bertanya, kata Aisyah, Rasulullah, an-nisa wa rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din? Apakah laki dan perempuan juga dihimpun di situ?
Lalu satu sama lain saling nengok, saling lihat dalam keadaan tak berpakaian. Rasulullah menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyandura ba'duhum ila ba'din. Ya, dikumpulkan semua, laki perempuan sama saja, tak ada berpakaian. Tetapi hari itu sangat dahsyat. Hari itu sangat genting. Hari itu sangat sulit. Sehingga tak sempat seseorang melihat orang lain. Melihat diri sendiri pun gak sempat lagi. Apalagi melihat orang lain. Begitu dahsyatnya keadaan pada hari tersebut. Makanya seperti saya katakan tadi. Kalau ada di antara kita yang ketawa-ketawa saja kalau cerita tentang hari kiamat. Cerita tentang mahsyar. Lalu dia buat anekdot-anekdot tertentu. Maka ini betul-betul apa ta'ah namanya kan? Apa arti apa ta'ah? Wallahu a'lam. Tanya Mbak Ustaz Amir Hamzah. Bapak Ibu berbahagia, wa hadzal hasyru 'amun li jami'il khalaiq. Ini penghimpunan secara menyeluruh begitu. Dahsyatnya seperti itu. Wa qad dallatin nusus anna hunaka hasyran akhar imma fil jannah wa imma finnar. Kalau kita nengok ayat Al-Qur'an, nanti ada juga istilah hasyru yang lain. Istilah penghimpunan yang lain. Penghimpunan yang mana? Penghimpunan untuk memilah-milih, untuk membeda-bedakan, untuk membagi-bagi. Ada yang nanti digiring, dihimpun ke dalam surga, ada yang dihimpun ke dalam neraka. Penghimpunan juga. Tapi tadi yang kita bahas tadi, itu penghimpunan keseluruhan sebelum proses pengadilan. Sebelum hisab, sebelum mizan, sebelum sirat. Ada ayat Al-Quran lain yang menyebutkan tentang penghimpunan. Misalnya, fayuhsyarul mu'minuna ilal jannati wafda. Orang-orang mukmin nanti dihimpun dalam keadaan ada utusan, ada sambutan. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Surah Maryam ayat 85. Pada hari itu nanti kami himpun orang-orang beriman dalam keadaan disambut apa? Ada yang menyambut. Ini setelah itu, ini juga penghimpunan, tetapi dihimpun ke dalam surga nanti. Nah, sudah melintasi, sudah melewati kesulitan-kesulitan, keangkeran, kedahsyatan tadi. Kemudian mengenai orang-orang kafir begitu juga. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannama ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang yang dihimpun, digiring nanti ke dalam neraka dengan wajah-wajah mereka. Maaf Bapak Ibu berbahagia, kalau orang berjalan dengan kaki kita pernah lihat dan sering kita lakukan. Orang berjalan dengan ngesot, dengan pantat, itu juga ada ketika sakit misalnya, atau ada orang cacat kaki. Orang berjalan dengan merangkak juga mungkin pernah kita nengok. Mungkin latihan di kemiliteran atau di kepramukaan dan sebagainya. Merangkak dengan dadanya, dengan perutnya berjalan. Tapi setahu saya belum pernah ada di antara kita yang melihat orang berjalan dengan wajahnya. Nanti akan ada di hari akhirat, mudah-mudahan kita tak termasuk di dalamnya. Tapi nanti ada di mahsyar itu. Kakinya tak lagi berfungsi, lumpuh total, tangannya kaku. Ngesotnya, pantat, pinggulnya juga tak berfungsi. Dada dan sikunya juga tak berguna. Hanya wajah yang bisa. Dia goyang-goyang wajahnya. Pelan-pelan, pelan-pelan terus. Ngesot dengan wajahnya. Sekali lagi, melintasi padang mahsyar, kerikil panas, matahari sejengkal di atas kepala masing-masing, keringat semua orang bercucuran. Ada yang sampai menutupi kedua mata kaki, ada yang menutupi pusatnya, ada yang menutupi leher, bahkan nyaris tenggelam oleh keringatnya sendiri. Begitu bervariasinya kedahsyatan yang dialami pada hari itu. Makanya ada yang berjalan dengan sangat mudah, ada yang harus ngesot dengan wajah sekalipun. Begitu dahsyatnya. Maka mana sempat seorang laki-laki nengok orang perempuan, mana sempat seseorang nengok orang yang ada di
samping kiri, kanan, muka, belakangnya. Semuanya sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Wahai ibu yang berbahagia, dalam keadaan serba panik, serba pelik, serba sulit, serba sakit, serba rumit seperti itu, maka nas-nas, terutama hadis-hadis Rasulullah, memberikan penjelasan kepada kita. Ada yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga beberapa riwayat lainnya. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tak ada perlindungan selain dari perlindungannya. Kapan itu? Itulah hari itu. Para komentator, para pensyarah hadis umumnya mengatakan hada yaumul mahsyar. Ini perlindungan ini yang dimaksud dengan yauma la dhilla illa dhilluhu. Di hari tak ada perlindungan lain, itulah perlindungan hari mahsyar. Ada yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Anak muda ya berusaha rebut jabatan pemimpin. Kalau udah jadi, adillah dalam memimpin. Baik merawi-rawi, baik mencawa, tergiring kepada keinginan, kemauan, kehendak tim ses. Tim ses ada kepentingan dengan kita, ingin dapat proyek, ingin dapat jabatan, ingin dapat pengaruh, ingin dapat kedudukan, ingin dapat uang dan sebagainya. Tapi bapak ibu, adik-adik yang akan jadi pemimpin dapat naungan fi yaumil mahsyar dengan menegakkan keadilan yang di masa kini nyaris kita sebutkan menjadi sesuatu yang teramat sangat langka di dalam sistem-sistem yang sangat kecil sekalipun. Di kampung, dalam sebuah dusun pun begitu susahnya menemukan keadilan, apalagi dalam suasana yang sangat luas. Tapi ini memang janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masyarakat akhir zaman, masyarakat yang hidup di akhir zaman adalah masyarakat yang memiliki fadilah, keutamaan yang luar biasa. Kafadlil badri ala sairil kawakib, kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan masyarakat akhir zaman itu seperti utamanya bulan purnama dibandingkan gemintang yang berkedip-kedip itu dengan umat-umat yang lain. Kenapa? Karena tantangan yang dihadapi oleh umat akhir zaman memang lebih berat, lebih dahsyat, lebih susah, lebih rumit, lebih sulit. Orang mau ngajak kebenaran saja dia halang-halangi, bahkan dianggap teroris dan radikalis, dilarang, dihadang, ditantang dengan muncung senjata. Padahal orang cuma mau teriak-teriak Allahu Akbar saja. Nulis la ilaha illallah aja ditangkap kan? Di masyarakat akhir zaman, kaino nang grogo, ditangkap kalimat la ilaha illallah. Padahal itu adalah kanat rayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah liwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bendera Rasulullah, panji Rasulullah. Maktubun bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak muda di bandara pakai peci tulisan la ilaha illallah. 4 jam ditahan di bandara itu karena memakai peci la ilaha illallah. Kamu teroris ya. Hafal Quran enggak? Hafal pula dia. Bahaya nih yang hafal Quran. Nah, coba bayangkan. Tapi memang gitu Bapak Ibu berbahagia. Kita memang meradang, kita harus melawan, kita harus berjuang menghadapi kezaliman-kezaliman ini. Tetapi ini akan ada balasannya, ini tak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini memang enggak selalu mudah. Ada saatnya susah, ada saatnya payah, ada saatnya sulit, ada saatnya rumit, ada saatnya senang, ada saatnya menang, ada saatnya riang kan. Ibarat siklus alamiah. Ada pagi, ada siang, ada malam. Begitulah kerumitan, kesederhanaan, kemudahan di dalam hidup ini. Tetapi lagi-lagi itu tidak ada yang sia-sia. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra. Apakah kalian mengira akan semudah itu masuk surga?
Hanya dengan nyanyi lagu Raihan aja bisa masuk surga. Dengan nyanyi lagu Sabian saja udah bisa masuk surga. belum tentu Bapak Ibu berbahagia. Lihat umat-umat terdahulu. Lihat orang-orang terdahulu sebelum kalian. Lihat generasi para sahabat. Ada yang dipancung, ada yang dicincang, ada yang diperang, ada yang dihadang, macam-macam. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai orang-orang beriman dan Rasul menanti, ya Allah, kapan datang pertolonganmu, kapan datang bantuanmu. Ini keniscayaan di dalam hidup. Dan memang ada, diciptakan itu oleh Allah untuk menjadi sparring partner kita, untuk menjadi lawan kita, untuk menjadi mitra kita. Makanya jangan tidur aja. Ada HP manfaatkan untuk perang, keluarkan peluru-peluru, tembak kepala orang-orang PKI komunis misalnya, tembak kepala para buzzer itu misalnya, dan seterusnya. Gunakan kalimat-kalimat yang bisa menghalangi penyebaran fitnah terhadap kebenaran, terhadap keislaman, terhadap keadilan, terhadap kedamaian, terhadap ketentraman. Kalau mereka teriakkan NKRI harga mati, kita memang udah mati demi NKRI kan. Orang Islam beribu-ribu, berjuta-juta, ratusan juta orang membela NKRI ini dengan nyawa, dengan darah, dengan air mata. Duk Cina belah di laut dia ngomong di sini demi NKRI harga mati. Kempan tengongnya kalau yang ada yang mau percaya. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi di sela-sela berbagai kesibukan kita ingat mahsyar akan kita hadapi. Di sana tak ada naungan. Kalau kita menjadi pemimpin, satu di antaranya dijamin oleh Allah, naungan imamun adil. Maka rebut jabatan kepemimpinan itu dan berlakulah adil ketika mendapatkan jabatan itu, sekecil apapun dan sebesar manapun. InsyaAllah kita lanjutkan nanti malam Selasa. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.